Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jaga kesehatan selalu ya. Yuk kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin. Ustadz, kita ke bagian malam hari nih. Hujan pula lagi. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sela-sela kesibukan dan masih bisa meluangkan waktu. Dan Ustadz, ini pertanyaan udah beberapa kali datang di kolom komen dari beberapa episode, dari beberapa orang sahabat, yaitu tentang perekonomian syariah, perkembangannya di Indonesia, dan asal-usulnya di zaman Nabi dulu. Nah, ini seru. Gini. Ajaran Allah yang diturunkan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zamannya Rasulullah SAW itu nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Allahnya itu juga, ajaran yang didesainnya itu juga, benar gak? Tapi tentu ada konteks-konteksnya. Di zamannya Rasulullah SAW, oke, itu tidak dikenal adanya zakat atas hewan kuda. Nggak ada zakat atas kuda, nggak ada. Tapi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu peternak kambing yang miskin itu protes kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ini bagaimana letak keadilan Islam? Mengapa kami peternak kambing yang miskin ini dikenakan zakat? Padahal itu di negeri Syam. Benar gak? Orang-orang yang berdagang, berniaga, kuda-kuda yang mewah, yang harganya luar biasa mahalnya, tidak dikenakan zakat. Nah, pada saat itulah kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenakan mengenakan zakat atas perniagaan kuda-kuda mewah di negeri Syam. Nah, kita lihat, walaupun zamannya Rasulullah SAW nggak ada zakat atas kuda, tapi kemudian zamannya Umar bin Khattab, karena beliau memahami betul apa itu esensi ajaran Islam, beliau mengenakan zakat atas kuda-kuda mewah yang diperdagangkan di negeri Syam. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, benar gak? Ketika itu dengan makin luasnya daulah Islamiyah, muncul persoalan, yaitu bagaimana dengan piutang yang kita nggak yakin piutang itu bakal bisa dibayar oleh orang yang berhutang pada kita. Maka pertama kali dalam sejarah Islam, di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu dibedakan dua jenis piutang, yaitu piutang yang yakin akan dibayar dan piutang yang kita tidak yakin, kita ragu-ragu akan dibayar. Yang dikenakan zakat hanya piutang yang kita yakin akan dibayar. Sedangkan piutang yang kita ragu-ragu akan dibayar, nggak dihitung zakatnya. Kita lihat bagaimana ajarannya, nilai-nilainya sama. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang sama. Tapi ada konteksnya. Zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau tinggal di Kufah. Di Kufah itu orang-orang menggarap sawah menggunakan kuda. Nah, maka zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau katakan sawah-sawah yang digarap dengan menggunakan kuda, maka zakat pertaniannya, rate-nya sama dengan sawah yang dibikin irigasi, yaitu cukup 5% saja. Dari cerita ini semua, maka kemudian para ulama merumuskan suatu kaedah, yaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya adalah selalu menghadirkan kebaikan. Nah, ini lihat. Kita lihat di sini. Kita nggak terpaku pada apa-apa yang ada letterleh dalam hadisnya. Kita nggak terpaku letterleh dari apa-apa yang tertulis kata-katanya. Tapi lebih dalam dari itu, tasarruful imam ala awrariati. Tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya, manutum bil maslahah, adalah selalu dengan menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Ini kan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Ini juga sejalan dengan yang Rasulullah SAW mengatakan,
bukan merupakan bagian dari golonganku, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Ini esensi ekonomi syariah kita lihat di sini. Bukan sekedar ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Benar gak? Bahkan dalam yang teks lebih kuat lagi. La yu'minu ahadukum. Benar gak? Belum beriman seseorang di antara kamu. Mereka-mereka yang belum bisa memberikan apa-apa yang terbaik yang dia miliki. Nah ini. Apa-apa yang dia cintai, yang dia miliki. Belum bisa kita itu untuk memberikan pada orang lain. La yu'minu ahadukum. Benar gak? Jadi inilah sebetulnya esensi dari ekonomi syariah. Ini pula esensi dari ajaran tasawuf yang kita pelajari selama ini. Bagaimana kita memahami Islam ini menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam pengertian bagaimana kita bisa memberikan selalu manfaat, atau yang dalam Al-Quran disebut hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Ini pula kaitannya dengan ikhlas. Kalau kita buat baik, kita nggak pernah mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong itu. Ngapain men? Dia aja kita tolongin, bener gak? Setiap kali kebaikan yang kita lakukan, kita hanya mengharapkannya dari Allah saja balasannya. Inilah masuk konsep ikhlas. Yang kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dibagi ikhlas ada 3 tingkatan itu, bener gak? Jadi ini semualah sebagai pemimpin kita harus memahami Islam secara mendalam. Sehingga waktu kita mengambil kebijakan demi kebijakan itu, ekonomi Islam terasa relevan. Ekonomi Islam bukan sekedar soal halal haram. Riba udah jelas haram. Itu mau udah selesai. Nggak usah dibicarain lagi, men. Ada di Quran. Lu suka, lu nggak suka. Lu telan. Bener nggak? Peraturannya kayak begitu. Tapi bagaimana membuat ayat Quran itu kontekstual. Ini jadi penting. Haram haram. Terus apa gitu loh. Gimana cara alternatif solusinya kalau itu nggak boleh. Yang boleh yang kayak apa dong, bener nggak? Tapi kalau kita cuma mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi kita nggak memberikan alternatifnya, itu jadi repot. Jadi nggak kontekstual Islam kita ini, benar nggak? Nah, dengan demikian sebetulnya kita benar-benar bisa mengikuti apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menarik sekali Ustadz. Nah ini yang sedang ramai Ustadz. Apakah mengenai hukuman mati di zaman Rasulullah juga ada Ustadz? Iya. Dalam Islam memang dikenal ada hukuman mati, ada hukuman rajam, ada hukuman potong tangan. Iya. Tapi kita harus selalu melihat konteksnya. Bagaimana hukuman-hukuman yang tercantum secara tekstual itu dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting, men. Benar gak? Waktu itu Rasulullah SAW didatangi seorang wanita. Wanita ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah SAW memalingkan mukanya. Wanita itu mendatangi lagi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini telah berzina. Awalnya Rasulullah SAW mengatakan, mungkin kau cuma main-main saja. Rasulullah memalingkan mukanya, wanita itu datang lagi. Ya Rasulullah, aku beneran berzina, katanya. Rasulullah memalingkan mukanya, dia Rasulullah, aku udah hamil, kata hamil wanita itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lahirkan dulu anakmu, baru engkau kembali lagi padaku. Maka wanita itu kemudian melahirkan anaknya. Hamil, 9 bulan melahirkan anaknya. Setelah melahirkan anaknya, wanita itu kembali lagi pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan anakku. Sekarang hukumlah aku, kata wanita tersebut. Benar gak? Nah, orang itu kalau imannya tinggi, bos, kalau buat dosa itu benar-benar rasanya dihantui oleh dosa yang dilakukannya. Sehingga dia meminta Rasulullah SAW untuk menjatuhkan hukumannya. Ketika wanita itu datang lagi pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah melahirkan, sekarang hukumlah diriku. Rasulullah SAW mengatakan, susui dulu anakmu 2 tahun. Nah, setelah menyusui 2 tahun, wanita itu balik lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah melaksanakan perintahmu menyusui anakku 2 tahun. Sekarang hukumlah aku. Hukum rajam, benar gak? Rasulullah SAW menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Selesai. Nah ini. Ya kita lihat di sini, benar gak? Memang secara tekstual hukuman itu ada.
Tapi dalam prakteknya Rasulullah SAW mempertimbangkan banyak hal. Wanita itu sudah demikian lembutnya hatinya sehingga dia menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Dia merasa sangat menyesal, takut akan dosa yang dia lakukan sehingga dia meminta Rasulullah SAW menghukumnya. Nah, menghadapi wanita yang model seperti ini, yang hatinya begitu lembut, yang hatinya telah kembali taubat kepada Allah, benar gak? Rasulullah SAW tidak langsung menghukumnya dengan hukuman rajam. Tapi Rasulullah SAW memberinya waktu untuk melahirkan, memberinya waktu untuk menyusui. Setelah itu Rasulullah SAW bahkan mengatakan, Allah telah mengampuni dosa saudaramu. Benar gak? Hukuman-hukuman yang kita baca baik dalam Quran maupun dalam hadis tersebut, ini didesain untuk mencegah orang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Benar gak? Bukan benar-benar menerapkannya dengan menutup mata tanpa memperhatikan kontekstualitasnya, benar gak? Itu sebabnya di dalam Islam lagi-lagi tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya adalah menghadirkan kebajikan demi kebajikan. Hukuman yang dilakukan adalah untuk membuat jera orang tersebut. Itu sebabnya dalam ilmu fikih itu dibedakan hukuman antara orang yang menyanyi dengan penyanyi. Atau bahasa yang lebih jelasnya, orang yang berzina dengan pezina. Ini hukumnya dibedakan. Karena orang yang pezina artinya emang dia emang hobi udah kental banget dah hobinya untuk berzina. Sedangkan orang yang berzina bisa jadi dia adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, tapi pada saat itu dia melakukan kekeliruan sehingga dia berzina. Benar gak? Nah, oleh karena itu dalam Islam ini diperhitungkan dengan baik semuanya, sehingga dalam kita menerapkan hukum itu sendiri, kita juga harus mengacu pada apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa Orsyidin, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah yang 4 itu yang benar-benar bisa kita jadikan rujukan dalam menerapkan Islam kita ini. Baik, David. Baik Ustadz, jadi kita harus mengikuti konteks agar hukum berlaku adil ya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.